Bab 3039. Tetap rendah hati. Di langit berbintang, penguasa tiada batas berdiri dalam diam. Tubuh fisiknya retak seperti jaring laba-laba. Darah terus mengucur dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah berlumuran darah. Di sekelilingnya, Endless Star Territory terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Penguasa tiada batas tetap diam tanpa berbicara. Pada saat itu, Robin dan Shen Ming tiba di samping penguasa tiada batas. Robin ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Millie sudah kabur." Penguasa tiada batas mengangguk pelan dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju kejauhan. Robin melihat punggung penguasa tiada batas dan bertanya pada Shen Ming, apa dia baik-baik saja? Shen Ming ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Bagaimana kalau kamu pergi untuk bertanya kepadanya?" Robin menjawab, "Kenapa tidak kamu yang bertanya?" Shen Ming melirik Robin dan berkata, "Apa bagimu aku terlihat seperti orang bodoh?" Setelah mengatakan hal itu, dia berjalan ke arah kejauhan. Robin tertegun. Di ujung langit berbintang, Millie tampak sedang terbang dengan pedangnya. Pada akhirnya, dia memilih untuk melarikan diri. Karena ketika penguasa tiada batas menyerang, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Tentu saja, dia tidak takut. Dia memilih untuk mundur dengan bijak. Pada saat itu, Sky tiba-tiba berkata, "Saat ini, kamu tidak bisa mengalahkan penguasa tiada batas." Millie bertanya dengan penasaran, "Nonamu, apa kamu mengenal penguasa tiada batas?" Sky memberitahu, "Aku mengenalnya." Millie bertanya, "Bisakah kamu ceritakan tentang penguasa tiada batas?" Sky terdiam sejenak sebelum berkata, "Orang yang sangat setia." Setia. Millie mengerutkan keningnya saat bertanya, "Dia punya istri?" Sky tampak bingung, memang dia tidak bisa punya istri. Millie merasa tertohok. Sky lanjut berbicara, namun, pada akhirnya, istrinya meninggal. Penyebab istrinya meninggal juga karena dia. Saat itu, untuk menyelamatkan istrinya, dia berkelana sendirian ke tanah reruntuhan asali. Tapi, dia dipukul mundur oleh pemiliknya. Dia berjuang sendirian di tanah reruntuhan asali selama 1.000.000 tahun. Selama 1.000.000 tahun, dia pergi hari demi hari untuk menantang tanah reruntuhan asali. Hah? Millie bertanya, "Tidak pernah ada pertarungan sebelumnya?" Sky berkata, "Tidak pernah." Millie berkata, "Kupikir pemilik pena kebenaran agung cukup masuk akal. Bagaimana menurutmu?" Sky terdiam sejenak sebelum berkata, "Kupikir pemiliknya adalah pengganggu yang takut pada yang kuat." Millie berpikir sejenak sebelum berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa pemilikmu tidak membangkitkanmu." Sky merasa tertohok. Pada saat itu, ruang waktu di sampingnya tiba-tiba terbuka. Aura yang kuat langsung memancar keluar. Millie berbalik untuk melihat di bagian celah ruang waktu. Seorang wanita berjubah hitam perlahan-lahan berjalan keluar. Sekte masa lalu. Melihat wanita berjubah hitam itu, Millie mengerutkan keningnya. Tanpa berbicara, wanita berjubah hitam itu menatap Millie dengan dingin. Millie berkata dengan nada serius, "Aku memperingatkanmu, kakakku, penguasa tiada batas, berada tepat di belakangku. Jika kamu membuat masalah, kamu akan menanggung akibatnya." Wanita berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia bertanya, "Apakah kamu mengancamku?" Millie menatap wanita berjubah hitam itu dan berkata, "Kakakku, penguasa tiada batas, tidak terkalahkan. Kalau kamu menyentuhku, dia akan memusnahkan seluruh sektemu." Wanita berjubah hitam itu tiba-tiba mengejek, "Memusnahkan seluruh sekteku? Betapa bodohnya." Millie hendak berbicara ketika dia tiba-tiba berbalik untuk melihat.
Tidak jauh dari sana, 3 orang terlihat datang. Mereka adalah penguasa tiada batas dan teman-temannya. Saat melihat Miley, ekspresi penguasa tiada batas langsung berubah menjadi dingin. Pada saat itu, tatapan wanita berjubah hitam tertuju pada penguasa tiada batas. Dia bertanya, "Apakah kamu kakaknya?" Penguasa tiada batas mengerutkan keningnya dan membantah, "Bukan." Wanita berjubah hitam itu menatap Miley dan mencibir, "Sepertinya dia bukan kakakmu." Miley berjalan ke arah penguasa tiada batas dan berkata, "Pukul dia." Penguasa tiada batas menatap Miley. "Kamu ingin aku memukulnya? Mengapa?" Miley menjawab dengan santai, "Kalau tidak mau, aku akan memanggil adik perempuanku." Penguasa tiada batas menatap Miley dan bertanya, "Apa hubungannya adik perempuanmu denganku?" Miley berkata, "Adik perempuanku suka membunuh orang tanpa pandang bulu." Penguasa tiada batas terdiam. Miley tidak berbohong. Adik perempuannya memang suka membunuh orang. Penguasa tiada batas tiba-tiba menoleh ke arah Robin. "Kamu bilang ada masalah yang mendesak, kan? Kalau memang mendesak, ayo kita pergi." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Robin tercengang. Aku tidak." Namun, penguasa tiada batas telah menghilang ke kedalaman langit berbintang. Robin tidak bisa berkata-kata. Wajah Miley langsung berubah muram. Si pencabut nyawa ini benar-benar melarikan diri. Robin melirik Miley, kemudian mengalihkan tatapannya ke arah wanita berjubah hitam. Dia berkata, "Aku memang ada urusan penting. Tuan Muda Ye, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melarikan diri. Sen Ming ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Tuan Muda Ye, panggil bantuan setelah kita berlari cukup jauh." "Terima kasih." Kemudian, dia menghilang di kejauhan. Miley tercengang. Wanita berjubah hitam itu memperhatikan Miley, tetapi dia tidak bergerak. Melihat wanita itu ragu-ragu untuk menyerangnya, Miley tersenyum tipis. Dia berkata, "Aku tahu kamu ragu-ragu karena kamu khawatir aku akan meminta bantuan. Baiklah, aku tidak akan memanggil siapapun." Setelah mengatakan itu, dia membuka tangan kanannya dan perlahan-lahan mengepalkannya. Brak! Dalam sekejap, ruang waktu di sekitarnya retak berlapis-lapis. Wanita berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan berkata, "Tubuh fisik." Miley tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Kemudian, tinjuan penghancur gunung miliknya menghantam wanita berjubah hitam tersebut. Tubuh fisik murni. Saat dia melepaskan pukulan ini, seluruh Star Territory di sekitar mereka mendidih sebelum akhirnya meledak. Merasakan kekuatan yang menakutkan dalam pukulan Miley, wanita berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Dia terkejut melihat betapa kuatnya pemuda ini. Pada saat pukulan Miley sampai padanya, dia merasa seolah-olah sejuta gunung runtuh menimpanya. Kekuatannya yang luar biasa membuatnya terengah-engah. Wanita berjubah hitam buru-buru membuka tangan kanannya. Cahaya hitam tiba-tiba memancar dari telapak tangannya. Boom! Saat suara ledakan terdengar menggelegar, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung lenyap. Kemudian, wanita berjubah hitam itu terlempar sejauh puluhan ribu mil. Di depan Miley, langit berbintang dalam jarak puluhan ribu kaki langsung berubah menjadi gelap gulita. Miley menarik tinjunya. Di kejauhan, wanita berjubah hitam itu jatuh berlutut dengan satu kaki. Darah terus keluar dari mulutnya. Miley berjalan perlahan menghampiri wanita berjubah hitam yang sedang menatapnya. Jubah hitam wanita itu telah tercabik-cabik, sehingga memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Wanita berjubah hitam itu menatap Miley dengan tajam. "Mengapa kekuatanmu menjadi sangat dahsyat?" Miley berjongkok. Dia memegang wajah wanita itu dengan kedua tangannya sambil tertawa. "Curang."
Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dia memutar tangannya. Krek. Kepala wanita berjubah hitam itu langsung berputar 360 derajat. Setelah itu, Miley pun berdiri dan berjalan pergi. Sky tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu tidak mengasihani dia?" Miley berkata dengan santai, "Dia tidak hanya mengincarku, dia juga mengincar nyawaku." Sky berkata dengan serius, "Apa kamu tahu tentang sekte masa lalu?" Miley berkata, "Aku tidak tahu." Saat Sky hendak berbicara, tetapi Miley tiba-tiba berkata, "Apakah aku perlu tahu?" Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan langsung berubah menjadi pedang Tao. Kemudian, menghilang ke ujung langit berbintang. Tidak lama setelah Miley pergi, ruang waktu di tempat tersebut tiba-tiba terbuka. Kemudian, seorang tetua berjubah hitam perlahan-lahan berjalan keluar. Tetua berjubah hitam itu memandangi mayat wanita berjubah hitam yang berada tidak jauh dari sana. Wajahnya tampak muram. Sesaat kemudian, tetua berjubah hitam itu melihat ke arah ujung langit berbintang di kejauhan. Jiwa pembunuhan berkilat di matanya. Sungguh raja pengandal dukungan yang baik. Wush. Wush. Tepat pada saat itu, dua pedang Tao tiba-tiba menyambar dari arah utara dan selatan. Dua pedang Tao membelah tubuh tetua berjubah hitam sebelum dia bisa bereaksi. Di dalam sebuah halaman, Kuila menatap ke kedalaman langit berbintang. Di sisi lain, Brenda berhenti di jalurnya dan berbelok ke kanan. Dipisahkan oleh jutaan star territory, kedua wanita itu saling bertatapan. Kuila tersenyum tipis. Kemudian, dia mengalihkan tatapannya untuk lanjut membaca. Brenda juga menarik tatapannya. Dia berbalik menghilang ke ujung langit berbintang. Di halaman, Gun yang berada di depan Kuila bertanya, "Siapa gadis barusan?" Kuila tersenyum tipis. "Dia juga adik kakakku." Gun terdiam. Kuila terus membaca. Tiba-tiba, Gun bertanya, "Kamu punya kekuatan untuk menghancurkan sekte masa lalu secara langsung, kan?" Kuila berkata, "Aku tidak tahu." Gun tertegun. "Kamu tidak tahu?" Kuila meletakkan buku kunonya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, "Tidak tahu berarti kerendahan hati. Kalau aku bilang bahwa aku bisa menghancurkan sekte masa lalu seorang diri, itu terlalu sombong. Aku harus tetap rendah hati." Gun menatap Kuila di depannya dan berkata, "Aku tidak bisa merasakan kerendahan hatimu." Kuila mengerjapkan matanya. "Apa aku tidak terlihat rendah hati?" Gun membalas, "Aku ingin melihat sisi rendah hatimu." Kuila tertawa. "Aku hanya seorang kultivator pedang kecil. Tingkatan alam kakakku adalah tingkatan alamku." Gun menatap Kuila dengan ekspresi yang rumit. Beberapa hari kemudian, Miley tiba di tengah langit berbintang yang tidak diketahui. Tidak jauh di depannya, berdiri sebuah prasasti batu raksasa yang menjulang setinggi 3.000 meter. Di atas prasasti batu tersebut terukir dua kata besar, "Dunia Sengu." Dunia Sengu. Miley bergumam, "Akhirnya, aku sampai juga." Kali ini, dia datang ke dunia Sengu dengan suatu tujuan. Biksu tua yang mengajari dia teknik tubuh kuno hanya memberikan setengah bagian pertama. Oleh karena itu, dia datang untuk melihat apa dia bisa mendapatkan bagian kedua dari teknik tubuh kuno. Teknik tubuh kuno ini benar-benar menakutkan. Setelah berkultivasi tubuh kuno, mereka yang berada di alam Taoisme kuno tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, jika dia ingin melanjutkan kultivasi tubuh kuno, dia harus datang ke dunia Sengu. Hal itu karena kekuatan Sengu hanya ada di sini. Pada saat itu, Sky tiba-tiba berkata, "Kamu harus lebih berhati-hati di tempat ini." Miley bertanya dengan penasaran, "Kenapa kamu berkata begitu?" Sky memberitahu alasannya. "Begitu kamu masuk ke dunia Sengu,
kamu tidak boleh pergi. Tempat ini disegel oleh para master setelah klan menentang mereka. Semua yang ada di dalam dunia Sengu dilarang keluar. Para master telah menjatuhkan hukuman yang sangat kejam di sini. Miley bertanya, hukuman seperti apa? Sky berkata, aku tidak tahu secara spesifik. Aku hanya tahu kalau klan Sengu dianggap hebat. Miley agak bingung. Kenapa saat itu gurumu tidak memusnahkan mereka? Sky berkata, aku mendengar ada yang memohon belas kasihan. Miley bertanya dengan penasaran, memohon. Sky berkata, jangan tanya aku. Aku hanya Tiandao kecil. Aku tidak tahu banyak tentang semua hal ini. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum maklum. Baiklah. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan. Pada saat dia melewati prasasti batu tersebut tiba-tiba bergetar pelan. Tidak lama kemudian, stempel Dao perlahan-lahan melayang keluar. Stempel Dao tersebut berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengenakan jubah Tao yang ketat. Rambutnya yang panjang diikat menjadi kuncir kuda yang menggantung di belakang kepala hingga pinggulnya. Dia menatap Miley dan berkata dengan datar, tempat ini adalah tanah terlarang. Jangan masuk tanpa izin. Miley mengeluarkan pena kebenaran agung miliknya dan berkata, salah satu dari kita. Wanita itu menatap Miley dan tidak berbicara. Miley berkata dengan suara yang dalam, pena kebenaran agung, bicaralah. Pena kebenaran agung terdiam sejenak sebelum berkata, apakah menurutmu reputasiku masih berguna? Miley merasa tertohok mendengar ucapannya. Bersambung.